kata-kata Bang Faisal mengenai menjadi sprinter dan pertandingan jangka panjang itu betul sekali. Tapi kita juga perlu resep untuk orang yang tidak bisa atau tidak mau mencernakan konsep yang bagus. Ini ibarat sepak bola aja. Arsene Wenger tahulah strategi dia apa. Pemain juga tahu, tapi penonton maunya menang setiap pertandingan. Betul, betul. Lawan AC Milan menang nggak lolos tetap aja. Jadi mereka baru akan senang kalau punya piala. Kalau punya piala juga nanti kerjanya jelekin klub lain. Jadi rakyat itu fickle ya, pikirannya berubah. Jadi bagaimana kita mempertahankan optimisme politik dan juga momentum masyarakat yang dikembangkan antara lain oleh Anda di DKI supaya di 2014 itu tidak pesimis gitu. Nah, golput kan tetap tidak direkomendasikan, tapi apa bisa Anda rekomendasikan calon presiden yang sekarang ada? Bagaimana orang biasa menanggapi hal ini? Kalau yang berdasarkan keyakinan saya dan saya lakukan itu dalam setiap kesempatan yang ada adalah eliminasi. Jadi saya katakan Prabowo itu siapa, masa lalunya seperti apa, pernah dilucuti pangkat-pangkatnya, ya, pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut sebagai pemimpin begitu. Peristiwa Mei seperti apa, proses penculikan seperti apa, jadi tidak jelas. Nah orang seperti, dan dia mengaku-ngaku kerakyatan atau apa, padahal dia kapitalis tulen gitu. Dan semua itu tidak pernah dibeberkan secara konfrontatif ya, tidak dihadapi lah, tidak di isu-isu tidak ditanggapi kan. Yang 98 segala. Betul. Dan buku-bukunya ada, bukti-buktinya ada, saksi-saksi matanya ada gitu. Kemudian siapa Abu Rizal. Tapi dia kan nggak menculik orang. Tapi cuman menculik pajak aja. Pajak, asuransi tidak dibayar tepat waktu, macam-macam banyak lah. Lapindo, Bumi Resource. Di mana kesalahan Bakri di Bumi Resource? Kan boleh aja nambang-nambang batu bara. Sebetulnya kesalahan sih tidak. Kalau yang bahaya nih bukan Bakri saja, tapi korporasi secara keseluruhan. Ya, oligarkinya. Itu melakukan engineering keuangan, ya, financial engineering, yang pada akhirnya membuat atau melakukan akuisisi, merger, cerai, merger lagi gitu-gitu, yang akhirnya bayar pajaknya kecil, gitu. Ya secara tidak langsung mencuri juga, tapi sedihnya kita kan aturan di Indonesia sedemikian sangat lemahnya, padahal kalau di Amerika itu crime gitu, yang orang-orang melakukan tindakan seperti itu di blacklist gitu. Yang mana yang lebih jahat, crime against humanity, pelanggaran hak asasi, atau crime against the economy, menghilangkan nafkah orang? Kalau di crime against humanity kan misalnya membunuh satu orang, Munir dibunuh, ya. Kemudian Marsina dibunuh gitu. Satu nyawa manusia tidak bisa dinilai, jadi sangat berharga dan harus diperjuangkan luar biasa. Nah bedanya kalau crime against economy itu yang sengsara bisa seluruh rakyat Indonesia. Kecuali teman-teman dia ya. Kecuali yang, ya, maksudnya rakyat kebanyakan dirugikan. Iya. Akibatnya misalnya keuangan negara semakin kecil, mengakibatkan negara menjadi tidak mampu secara optimal untuk melayani rakyatnya karena pajaknya kecil. Itu kejahatan yang menurut saya tidak mana yang lebih, karena nyawa tidak bisa dibandingkan dengan yang hak-hak ekonomi, tapi sama bisa dikatakan kejahatannya luar biasa, kejahatan luar biasanya sama menurut saya. Dan yang dikena kejahatan ekonomi masih hidup untuk merasakan penderitaannya ya. Sampai lama. Mengapa tidak ada alat untuk menghilangkan tipuan-tipuan orang bisnis itu? Mengapa kita tergantung pada 2 TV berita dan suara-suara yang bagus ini sangat susah disebar? Kenapa orang lebih mudah menangkap kabar bohong daripada kabar benar? Nah kalau kata Acemoglu
dengan Robinson itu. Bang Bimo barangkali juga udah baca bukunya Why Nations Fail itu. Ya, ya. Itu di negara yang institusi politiknya masih extractive political institutions dan extractive economic institutions, itu seperti Indonesia menurut saya, itu dengan leluasa para elit itu merampok kekayaan rakyat. Karena pagar-pagarnya itu tidak ada, lewat segala macam tipu daya dan kemampuan politik mereka, itu mereka bisa memanipulasi yang benar jadi tidak benar, yang tidak benar jadi benar lewat penguasaan resources ekonomi. Itu proses pemburuan rente, penguasaan aset-aset strategis, lewat perpaduan antara bisnis dan politik itu. Nah, oleh karena itu ini tidak bisa kita biarkan. Civil society harus memecah itu. Kuncinya di civil society, Bang. Ya, kita break lagi sebentar untuk masuk segmen berikutnya dengan Faisal Basri.